Rahayu untuk kita semua merdeka. Syekh Panji Gumilang pernah menyatakan di dalam pledoinya bahwa fatwa itu membuat orang menjadi bodoh dan membuat sebahagiannya menjadi seorang munafik. Dalam pledoinya Syekh Panji Gumilang. Kenapa begitu? Karena banyak ulama-ulama Islam yang tidak jujur secara akademis, bahkan dia berani mengeluarkan fatwa atau hukum berdasarkan kepentingan. Itu yang berbahaya, teman-teman semua. Ya, banyak kok yang saya bilang kemarin itu, ketika ada suatu kasus yang bukan ijma, diklaim sebagai ijma, sehingga jika ada orang yang menyimpang dari ijma dianggap sesat. Itulah kejahatan ulama-ulama Islam. Ya, teman-teman semua. Jadi hati-hati teman-teman dengan kejahatan ulama-ulama Islam ini, ya. Makanya dari itu Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa fatwa ini bikin orang jadi munafik. Padahal ulama-ulama itu tahu ada pendapat yang berbeda, tidak ditampilkan. Mereka menyembunyikan kebenaran hanya untuk entah mungkin beberapa rupiah. Dan juga membuat umat menjadi bodoh. Karena umat hanya diberikan suatu pendapat dari golongan mereka saja, dianggap ini sudah inkrah kalau bahasa hukumnya, sudah final. Jadi kalau ada sekelompok orang, sekelompok umat Islam yang berbeda dianggap sesat. Justru dari fatwa inilah timbul perpecahan umat. Itu yang berbahaya teman-teman semua. Terkait fatwa ini teman-teman semua, ya. Saya akan membahas tentang fatwa nomor 38 tahun 2023. Akan saya bahas, saya bongkar semuanya berdasarkan ilmu usul fikih dan juga pendapat-pendapat ulama fikih yang lainnya. Ya, kita buktikan benar tidak argumentasi daripada pihak Majelis Ulama Indonesia. Terus diceloteh Bumudin, tonton sampai habis, dan jika bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar umat Islam menjadi umat yang cerdas sehingga merdeka dalam ilmu dan berpikir. Mari kita bahas. Teman-teman semua, di depan saya ada fatwa MUI. Ya. Ini wajib saya bahas untuk menerangkan, menjelaskan kepada umat, ya. Jadi ini konten edukasi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan juga umat beragama Islam agar berhati-hati dengan fatwa. Ya. Kalau dari mereka menyatakan bahwa fatwa itu berlaku untuk umat Islam, mohon maaf, fatwa itu hanya berlaku bagi mereka yang meminta, bukan untuk umat Islam. Ya, jangan Anda memaksakan yang tidak pernah dipaksakan oleh Tuhan. Anda itu hanya ulama, Anda itu hanya manusia, bukan nabi. Ya, teman-teman semua, kalau kita lihat dalam menimbang yang ditulis oleh MUI di fatwa nomor 38 tahun 2023 di huruf A, dia menuliskan begini, bahwa khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Ini sudah keliru. Loh, kenapa begitu saya katakan? Karena ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa khutbah bukan bagian dari rukun sholat Jumat. Contoh, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan Ibnu Rus dinyatakan bahwa menurut jumhur, khutbah adalah rukun. Tetapi dalam kelompok kami ada yang berbeda. Al-Imam Ibnu Al-Majisun, ya. Dia berbeda dan menyatakan bahwa khutbah itu bukan bagian dari rukun. Sehingga jika ada sholat Jumat tanpa khutbah itu sah. Menurut pendapat kelompok Imam Mazhab Malikiyah. Artinya persoalan khutbah Jumat rukun atau tidak, itu bukan termasuk ijma. Oleh karena itu, jika pihak Majelis Ulama Indonesia mau jujur secara akademis dan tidak menciptakan kalau kata Syekh Panji Gumilang, tidak menciptakan kebodohan dan juga menyembunyikan kebenaran, harusnya dia tulis seperti ini,
bahwa khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat menurut jumhur ulama dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Gitu. Harusnya. Bukan malah ditulis seperti ini. Karena kalau Anda mengerti tentang ilmu bahasa, penulisan yang ditulis pada menimbang huruf A menyatakan khutbah itu sudah ijma sebagai rukun sholat. Hati-hati. Ini kita kuliti aja ini kan, fatwa MUI ini. Oke? Itu dari menimbangnya teman-teman semua. Jika dari menimbang sudah salah, bagaimana ke bawahnya? Kan begitu. Kita buktikan juga, ya. Bagaimana falasi logiknya pihak Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa ini, ya. Falasi logik dalam artian terlalu banyak kebenaran-kebenaran yang disembunyikan, yang dia menyatakan secara sepihak, mengklaim secara sepihak. Ini yang berbahaya. Nggak boleh umat Islam begitu. Mengklaim kebenaran secara sepihak. Kita bahas terlebih dahulu persoalan sholat Jumat. Ya, karena dalam fatwa ini ada dua permasalahan, sholat Jumat dan imam sholat Jumat atau khutbahnya. Kita bahas terlebih dahulu persoalan sholat Jumat. Dalam fatwa ini, mereka mengutip ayat Al-Jumu'ah, ayat 9. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah, ayat 9, dinyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepada kalian, ya, untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu. Di sini lafaznya itu adalah umum, ya, tidak khusus kepada laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Yang menjadi mukhatab, ya, adalah muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jika secara ayat Al-Quran ini, artinya kedua-duanya berhak wajib menunaikan sholat Jumat secara mukhatab yang terkenai ketetapan hukum, kan begitu. Tetapi teman-teman semua, pihak MUI membatalkan kewajiban sholat Jumat untuk seluruh orang Islam, baik laki-laki dengan perempuan, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, makanya kemarin saya bahas bahwa hadis itu untuk litakyid, libayan, ya, litaksis. Tapi yang disampaikan oleh MUI bukan litaksis, tapi untuk membatalkan hukum yang sudah ada dan membuat hukum yang baru. Ini yang amat berbahaya. Kita bahas bahwa dalam hadis dari Tariq, ya, Ibnu Syihab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, bahwa Jumat itu adalah hak dan kewajiban ala kulli muslimin, kepada seluruh ya, kepada seluruh umat Islam, fi jama'ati, dengan berjamaah, illa arba'ati, kecuali 4 golongan, abdun mamluk, hamba sahaya, au imro'atun, atau perempuan, au sibyun, atau anak kecil, au maridun, atau orang sakit. Nah, pihak MUI menjelaskan bahwa dari hadis ini menjadi pembatalan kewajiban sholat Jumat kepada perempuan. Kok bisa Al-Quran dinasihkan dengan hadis? Memang ada beberapa pendapat ketika ada ta'arudul adilah, pertentangan dua dalil hukum, ya, memang ada kalanya hadis bisa mengalahkan Al-Quran. Tapi mohon maaf, hadis yang seperti apa? Hadis itu harus mutawatir dan sahih. Sedangkan hadis dari Tariq ini, ya teman-teman semua, dikatakan dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab, ini tidak sampai kepada tingkatan mutawatir, hanya saja sampai kepada tingkatan mursal, artinya dari sahabat ke sahabat. Sehingga Tariq Ibn Syihab itu tidak langsung menyaksikan Rasulullah bersabda demikian. Itu dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab juz 4. Silahkan buka.
Bahkan teman-teman semua, hadis Thariq Ibn Syihab ini dalam jalur yang lain dikatakan sebagai do'if. Bagaimana menghukumi suatu hukum dengan hadis yang do'if? Apalagi membatalkan hukum yang telah dibuat oleh Al-Quran. Itu bagaimana caranya? Selama saya belajar metode usul fikih, gak pernah ada hadis do'if bisa menghapuskan, menasihkan Al-Quran. Itu gak pernah ada. Kok lucu? Nah, kenapa dikatakan do'if? Karena dalam sanadnya ada orang yang bernama Abbas ibnul Abdul Adim. Dia ini dipandang lemah. Bahkan Ibnu Hazm menilai hadis Thariq bin Syihab tadi sebagai hadis mardud, tertolak. Kok bisa sekelompok ulama yang katanya sebagai khadimatul ummah menasihkan ayat Al-Quran dengan hadis yang tertolak? Kok bisa begitu? Bahwa dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab ada perbedaan pendapat berkenaan dengan hadis Thariq Ibn Syihab. Memang Imam An-Nawawi dan sahabatnya menerima hadis ini sebagai hadis mursal, ya, kan begitu. Tetapi salah satu imam daripada mazhab Syafi'i menolak akan hadis ini. Dia lebih berpegang kepada hadis riwayat An-Nasa'i dari Hafsah radhiyallahu an, yang dimana menyatakan bahwa ketika sudah ada azan itu, ada panggilan, ada seruan itu, maka bersegeralah menghadiri Jumat bagi setiap orang yang sudah balik. Lafaznya bukan khos. Gitu loh. Kok bisa-bisanya mereka nggak paham seperti ini? Sedangkan kalau teman-teman baca kembali pledonya Syekh Panji Gumilang itu lebih ahli fikih daripada Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf saya katakan begitu. Kalau Anda Majelis Ulama Indonesia tersinggung dengan perkataan saya, ya silahkan. Tapi mohon maaf, Syekh Panji Gumilang lebih paham fikih daripada Anda semua yang di sana. Bahkan Syekh Panji Gumilang sampai menegaskan, ya, dalam pledonya, bahwa dalam Quran dinyatakan jika ada ayat yang kami hapus, maka kami turunkan ayat yang lebih baik daripadanya. Artinya ayat kepada ayat, apple to apple, yang saya bilang kemarin, ya, nggak bisa dalam ta'arud bil adillah ini Al-Quran dikalahkan dengan hadis, apalagi hadisnya tidak sampai mutawatir. Gitu loh. Bahkan ada ketua umum MUI yang namanya Hamka, Buya Hamka, itu menegaskan dalam tafsir Al-Azharnya dengan tegas. Beliau menyatakan apa, teman-teman semua? Dalam pendahuluannya, saya menolak hadis mutawatir dan hadis sahih jika isinya merendahkan Al-Quran. Buka pada pendahuluan. Merendahkan Al-Quran atau bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga jelas dalam metode istinbat hukum yang paling utama ialah Al-Quran. Oleh karena itu, perempuan, ya, tetap dikenakan sebagai mukhatab daripada ayat Al-Jumu'ah. Artinya perempuan juga wajib sholat Jumat. Nah, jika berkenaan tadi, kalau ini tetap mau kita sandingkan, kita selaraskan, maka bisa kita ambilkan kesimpulan begini. Ya, ini namanya ta'arud bil adillah. Oke, bahwa hadis Thariq Ibn Syihab itu hanya sebagai pengkhususan atau ilahnya sebagai istisna, ilah pengecualian kepada jamaatin, gitu loh. Artinya yang dikecualikan untuk berjamaah adalah 4 tadi: hamba sahaya, perempuan, anak kecil, kemudian orang sakit. Itu dikecualikan untuk berjamaah, tapi tetap wajib sholat Jumat. Karena dalam prinsipnya yang kita pegang adalah al-aslu yaumal jum'ati al-jum'atu la zuhri. Yang pokok daripada hari Jumat ialah sholat Jumat, la zuhri, bukan sholat zuhur. Sehingga nggak ada tidak sholat Jumat diganti sholat zuhur, itu nggak ada. Ini bukan kata saya, lihat dalam majelis tarjih Muhammadiyah. Bahkan dari beberapa riwayat yang ada, Ummu Hisham, seorang perempuan di zaman Rasulullah, dia sering sekali pergi ke masjid untuk sholat Jumat.
Rasulullah nggak melarang. Memang itu kewajiban mereka. Mereka hanya dikecualikan untuk berjamaah. Ini kalau kita mau pegang hadis tadi dari Thariq bin Syihab, kan begitu. Ya masa yang begini nggak paham sih? Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa saya bilang tadi itu sholat Jumat tidak bisa digantikan dengan sholat qada zuhur? Karena ada hadis riwayat dari Umar radhiyallahu anhu yang dikutip juga oleh Syekh Panji Gumilang bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat, sholat safar 2 rakaat secara sempurna, tidak dikurangi atau dikosor atas dasar lisan nabimu. Nah, inilah penegasan bahwa sholat Jumat itu adalah 2 rakaat. Dan juga penegasan bahwa khutbah Jumat bukan bagian dari rukun. Sehingga perempuan tetap wajib sholat Jumat di rumah. Ya, kalau memang mau di rumah, lebih baik ke masjid. Kan begitu. Nah, bagaimana jika perempuan sholat Jumat di rumah? Ya tinggal sholat Jumat. Tidak perlu ada khutbah. Karena khutbah menurut mazhab Malikiyah tidak termasuk dari rukun. Kan begitu. Nah, inilah kebenaran-kebenaran yang disembunyikan dari para ulama-ulama kita. Ya, apalagi mereka mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Makanya benar juga kata Syekh Panji Gumilang bahwa fatwa menjadikan sebagian orang menjadi orang bodoh. Karena dalam fatwa sendiri pun orang-orang tidak diberikan pemahaman kepada paham-paham yang berbeda. Kalau memang kita mau jujur sebagai khadimatul ummah, berikan penjelasan kepada umat. Oh, jangan kamu sesatkan mereka. Ini ada pandangan yang berbeda. Seperti ini pandangannya. Ya, kalau ada pandangan yang berbeda dan dia juga melakukan cara yang berbeda dengan kita, ya nggak apa-apa karena mereka ada dasarnya. Ini enggak, umat dianggap dijadikan satu pihak saja. Harus ikut kepada satu pihak. Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak perbedaan pendapat. Kan begitu. Dan juga dari fatwa ini menjadikan sebagian orang menjadi orang munafik. Munafik dalam artian mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu banyak kitab fikih yang membahas ini, banyak kitab fikih yang bahkan mendukung pendapat orang lain, tapi mereka nggak mau masukkan itu. Yang mereka kutip, yang mereka masukkan adalah pendapat ulama-ulama fikih yang mendukung mereka. Gitu loh. Apalagi, ya, kita tahu kitab fikih itu banyak, bahkan Al-Quran pun ribuan ayat. Ya kan nggak mungkin juga semua umat memahami ribuan ayat itu. Apalagi semua kitab fikih kita pahami, kan nggak mungkin. Makanya mereka leluasa. Ya, ambil ini, masa bodoh yang nggak sesuai. Ya, masa bodoh yang bertentangan dengan pendapat mereka. Lalu mereka klaim secara sepihak bahwa ini adalah ijma. Itulah ya kemunafikan yang hakiki. Oke? Itu persoalan sholat Jumat. Jadi teman-teman semua, khususnya yang perempuan, ya, kalau Anda mau mengikuti daripada yang saya sampaikan, artinya Anda silahkan sholat Jumat di rumah. Tidak harus berjamaah. Bagaimana dengan khutbah? Khutbah menurut ulama yang lain dinyatakan tidak sebagai rukun sholat. Kan begitu. Oke? Sehingga tetap lakukan sholat Jumat. Karena nggak boleh sholat Jumat diganti sholat zuhur. Qaidahnya tadi, yang pokok daripada Jumat ialah sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Begitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau menggunakan pendapat yang sudah teman-teman paham, ya silahkan. Tapi saya menyampaikan pendapat yang memang ada dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya silahkan kalau teman-teman pilih yang mana, kan gitu saja. Ya toh? Dan teman-teman lebih cocok yang mana? Intinya yang saya sampaikan, jangan sampai teman-teman menyalahkan orang yang berbeda, orang yang memiliki paham berbeda, karena teman-teman nggak paham. Nggak tahu ilmunya, jangan disalahkan, itu nggak baik, begitu. Oke teman-teman, gitu aja tentang pembahasan sholat Jumat ini. Yang dimana jika kita bedah secara usul fikih lain sebagainya, bahwa perempuan juga wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, jika kita ingin membandingkan Quran surah Al-Jumu'ah dengan ayat 9 dengan hadis dari Thariq ibn Syihab, kita ambilkan pengkhususan bahwa yang dikhususkan untuk berjamaah adalah laki-laki, sedangkan perempuan dikecualikan untuk berjamaah.
tapi tetap wajib sholat Jumat, ya, gitu. Nah, teman-teman mau pilih yang mana itu silahkan, tapi bagi saya pribadi yang lebih baik adalah mengikuti bahwa perempuan wajib sholat Jumat. Oke? Ini bagi saya pribadi. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Karena kan ada juga pendapat yang menyatakan kalau sudah sholat Jumat menggugurkan sholat zuhur. Mana bisa dua kewajiban itu digugurkan? Itu gimana kok idahnya? Ya, itu mana bisa. Sholat wajib saling menggugurkan sholat wajib. Kecuali bahwa wudhu itu sunnah. Nah, kalau kita mandi wajib nggak perlu wudhu untuk sholat, kan sudah selesai. Artinya wajib bisa menggugurkan yang sunnah, tapi jika ada wajib dengan wajib, bagaimana bisa menggugurkan keduanya itu? Nah, artinya bahwa sholat Jumat adalah wajib. Nah, itulah teman-teman pendapat dari Syekh Panji Gumilang yang kemudian saya jelaskan kepada teman-teman semua agar teman-teman teredukasi dan mengerti bagaimana hukum yang seharusnya dilakukan. Ya, terkait sholat Jumat ini. Silahkan teman-teman mau ikut yang mana. Oke? Mau ikut Syekh Panji Gumilang atau ikut yang lain. Silahkan. Tapi ingat, dengan dalil yang telah saya sampaikan, silahkan teman-teman gunakan akal pikirannya untuk merenungi daripada fatwa tersebut dan kewajiban sholat Jumat untuk perempuan. Ya, teman-teman semua. Begitu saja, kita lanjut di perempuan menjadi pemimpin dalam sholat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.